Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh barakah ini kembali dengan izin Allah kita bertemu di masjid ini untuk melakukan ibadah subuh dan segala aktivitas lainnya, termasuk pagi hari ini kita bersama-sama teruskan kajian kita. Semoga hadir kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang insya Allah kita akan membaca bab yang ke 342, babun nahyi anis sholati ilal kubur. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bab larangan untuk sholat menghadap kubur, menghadap kuburan, ya, menghadap kuburan. Di sini ya nanti akan kita lihat maksudnya itu seperti apa, ya, maksudnya seperti apa. Jadi yang jelas larangan, nggak boleh sholat yang menghadap ke kuburan. Kalau kita menghadapkan mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Jadi sholat itu kita menghadapnya ke kiblat. Nah, di sini larang sholat menghadap kubur atau kuburan. Nah, ini di situ. Dari sini udah bisa dianu ya, udah kelihatan bedanya. An Abi Marsad Kannas bin Al-Husain radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu, janganlah kalian semua sholat, melakukan sholat ilal kubur, menghadap ke kuburan. Jadi menghadap ke kubur atau ke kuburan, ya. Wala, dan janganlah tajlisu, kalian duduk alaiha, di atas kuburan. Rawahu Muslim, ya. Ini hadis riwayat Muslim. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, an-nahyu anis sholatil kubur wal qu'ud 'alaiha. Jadi adanya larangan untuk sholat menghadap kuburan, ya, wal qu'ud 'alaiha, dan duduk di atasnya. Qala Syafi'i, yang Syafi'i itu mengatakan wa akrahu an yu'azzama makhlukun, dan yang paling makruh, yang paling dibenci, an yu'azzam, yakni sekiranya seorang makhlukun diagungkan, dimuliakan, dikultuskan, hatta yuj'ala qabruhu masjidan, sampai kuburannya dijadikan masjid. Jadi ada kuburan luas, di situ ada kuburannya syekh, ada orang soleh, makhluk tapi dimuliakan. Nah, kemudian di situ ada kuburan dijadikan masjid. Jadi ada kuburan, ada masjid. Jadi kuburannya di dalam masjid, menghadap ke masjid, sholatnya menghadap ke kuburan itu. Ini paling dibenci. Ini menurut Syafi'i. Kenapa? Mukhofatan al-fitnata alaih. Jadi khawatir terjadi adanya fitnah atas hal ini. Jadi khawatir ada fitnah. Sholatnya bukan mustaqbilal kiblah, tapi mustaqbilal makhluk yang dikubur. Niatnya salah. Jadi ini gambarannya di situ.
Jadi ada orang dimuliakan, makhluk siapapun di dalam kemudian dijadikan kuburannya itu masjid tempat sholat. Ini maksudnya paham ya? Masjid itu di dalam kuburan itu, atau kuburannya ada dalam masjid itu. Jadi ini masjid jadi tempat sholat, jadi nyatu. Nah ini yang nggak boleh sholat di situ, menghadap ke kuburan, nggak boleh apa? Nggak boleh juga duduk-duduk di situ. Kalau kasusnya di Masjid Nabawi, Beda lagi nanti ada syarahnya. Kita baca pelan-pelan dulu. Nah, ini bisa dipahami nih ya. Nah, iya nanti dulu. Ini kita baca syarahnya dulu. Iya, iya nanti kita baca dulu. Ya kita baca dulu. Nah, nanti nggak jadi baca syarah aja. Qala sahibul ikhtiyarat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini apa namanya? Ibnu Taimiyah, ini pengarang kitab Al-Ikhtiyarat, itu mengatakan wala tasihhu as-sholatu fil maqbarah, dan tidak sah sholat di atas kuburan. Jadi sholatnya ada kuburan, ya sholat di atasnya. Ya nggak mungkin ini kuburan sak teplek, kemudian di atasnya cicenui, kan nggak gitu. Maksudnya itu ya ini kuburan, tanah-tanahnya kuburan, entah itu dibangun atau enggak, sholat di situ. Itu apa namanya, nggak boleh. Tetapi ada yang memberi kekhususan, ya, bahwa apa namanya, tidak apa-apa kalau sholat di situ itu sholat jenazah. Ya, kalau sholat jenazah, ada ini kuburan, di situ ada jenazah, disolati di situ. Bukan, ya maksudnya di atas makam. Itu ada yang berpendapat boleh, ini nyolatinya di kuburan. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat setelah dikubur. Nah, itu teknisnya, tapi yang jelas di atas kuburan. Apakah setelah dikubur atau belum? Ya, ada yang mengatakan boleh, itu khususnya. Ya, jadi ada makbor, area kuburan, terus ada yang sholat apa namanya, jenazah, ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengkhususkan dibolehkan, maksudnya perkecualian. Nah, tapi kalau kubur kayak di kuburan apa namanya itu Keputih, di kuburan di mana sholat di situ duhur, asar, sunnah, nggak boleh. Di situ, di atasnya ataupun menghadap. Nah, jadi di dalam nanti ada penjelasan. Kita baca dulu, ya. Nah, wala ilaiha, dan tidak pula menghadap ke kuburan. Jadi ada kuburan di situ, kayak ini contohnya, ini sini masjid. Lah, ke arah kiblatnya itu ada kuburan. Kan gitu ini. Nah, di dalam masjid itu. Nah, ini yang jadi masalah ya, belum sampai situ. Ya. Wan nahyu an dzalika, dan larangan dari hal itu adalah innama huwa saddun lidzari'ah. Jadi saddun lidzari'ati syirki, jadi untuk menutup bahaya kesyirikan. Apa? Karena khawatir orang itu sholatnya bukan menghadap kiblat, sholat demi Allah, untuk Allah, lillah, tapi sholatnya menghadap ke kuburan itu, ke syekh atau ke orang dimuliakan itu, dan kemudian bukan lillah, gitu loh. Itu bahaya. Jadi berdoanya kepada orang itu salah niat. Nah, itu yang dikhawatirkan di situ. Karena apa? Dulu jadi apa namanya, orang-orang dahulu, ya, orang-orang ini dalam hadis lain gitu ya. Jadi orang-orang sebelum Islam, yaitu mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh itu sebagai masjid-masjid. Jadi ja'alu kuburo ambiyaihim masajidah. Jadi dulu orang-orang dulu itu menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Nah, dan kemudian tadi
dikultuskan. Bahkan realitasnya adalah sampai sekarang orang Yahudi menganggap Nabi itu sebagai anak Allah. Bagi kita Nabi loh, bagi kita Nabi itu sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Disembah. Orang Kristen yang menganggap Isa sebagai anak Allah. Disembah menjadi Tuhan dan sebagai dengan teologinya yang nggak jelas. Tapi dengan alasan apapun itu menganggap sebagai Tuhannya yang bulat itu. Itu luar biasa. Mulainya karena mengkultuskan. Nah kita dilarang untuk berlaku seperti itu, dikhawatirkan, iya kan? Nah itu berlaku seperti itu. Ini berbahaya. Jadi orang soleh, para nabi, kemudian khawatir disyirikkan, ada pengkultusan dan ibadahnya bukan kepada Allah. Nah itu kan ibadahnya kepada nabi karena menganggap sebagai Tuhan. Nah ini masalah semua. Itu syirik, puncak kesyirikan kan seperti itu. Nah ini yang terjadi yang selama inilah. Kita baca lagi. Ini masih syarah ya. Wa dzakara ta'ifatun min ashabina, dan menyebutkan seorang kelompok ya, dari sahabat-sahabat kami, annal qabra wal qabra ini masih pendapat-pendapat ya, bahwa kuburan dan dua kuburan, ada kuburan satu orang atau dua kuburan dua orang, la yamna'u minas sholati, nah tidak menghalangi untuk sholat. Nah ini pendapat. Kenapa? Li'annau la yatanawalu ismul makbaro, la yatanawalu ismal makbaro, karena hal itu la yatanawalu ismul makbaro tidak mencakup nama kuburan. Namanya kuburan itu dikubur banyak. Jadi kubur sitok, ya enggak kuburan. itu pendapat. Ya kuburan itu umumnya banyak orang. Ini kok sitok loro enggak kuburan, itu pendapat. Nah, wa innamal makbarah salah satu kuburin fasoida. Sungguhnya kuburan itu adalah yang dikubur 3 orang atau lebih. Hadal farq walaysa fi kalami Ahmad wa amatu ashabi walaysa ini bukanlah ucapan Imam Ahmad dan juga umumnya sahabat-sahabatnya. Hadza al-farq, dan ini adalah berbeda. Bal umumu kalamihim walaysa fi kalami Ahmad wa amati ashabi hadzal farq. Nah, tidak ada dalam pendapat Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya itu perbedaan ini. Jadi 1, 2 itu loh, nggak ada perbedaan. Ya namanya kuburan 1, mau 2, mau 3, ya semua kuburan. Nah, itu nggak ada perbedaan di dalam pendapatnya Ahmad. Bal umumu kalamim wa ta'lilihim wa istidlalihim ya biwajbi man is-sholati inda qabrin wahid nal kubur wa huwa shawab. Tetapi umum ucapan atau pendapat Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya, wa ta'lilihim, dan juga alasan-alasan yang mereka berikan dan hujah-hujahnya, wajibnya melarang untuk sholat menghadap kuburan atau di atas kuburan, baik itu 1 atau lebih. Wahada shawab, dan ini adalah yang benar dari pendapat Imam Ahmad. Ila anqala, dan sampai disebut atau menyebut wal madzhabul ladzi alaihi amatul ashab karohatu tuhul kanisah man al musawwarah. Jadi dan mazhab yang dianut oleh umumnya sahabat-sahabat Ahmad adalah makruh hukumnya masuk ke kanisah, gereja al musawwarah yang di situ ada banyak gambar-gambarnya, wa sholatu fiha, dan sholat di dalam gereja. Nah ini sholat dalam gereja ada gambar-gambar. Wa kullu makarin fi tasawir asyaddu karohatan, dan setiap tempat yang di situ ada gambar-gambar ya makan tasawir ya asyad karohatan, itu lebih dahsyat dimakruhkannya. Jadi tempat-tempat yang ada gambar-gambar, foto-foto, hiasan-hiasan ya yang kayak di gereja. Nah itu gambarnya orang-orang atau apa dianggap nabi atau apa. Nah itu di situ makruh. Ada menyebut gitu.
Karena apa? Khawatir menyembah gambar. Dan itu di sana. Jadi ini pembahasannya itu adalah ada penjelasan di sini adalah, nah, larangan ini berlaku ya jika sholat itu menghadap ke kuburan tanpa adanya pagar atau dinding. Ini ada yang memberi penjelasan ini. Jadi larangan ini berlaku di kuburan yang tidak ada pagar tanpa dinding. Adapun jika terdapat pagar atau dinding, jadi dan kuburan tersebut berada di luar masjid, maka sholat tersebut sah insya Allah. Nah ini sah. Jadi ada perbedaan. Kalau sekarang di masjid orang Indonesia, umumnya, nah ini masjid, seberang tembok kuburan, ya sama dengan seberang tembok rumah, seberang tembok rumah siapa saja, di situ ada gambarnya dan sebagainya. Kan di luar masjid. Yang jelas kawasannya itu jelas. Nah, ada juga yang memberi penjelasan. Nah, ya jadi ada yang memberi penjelasan bahwa ini dalam syarah Tuhfatul Mujib gitu ya. Ada juga yang memberi penjelasan bahwa jadi kalau posisinya di samping, ada juga yang nggak boleh itu yang menghadap kiblat. Kalau di dalam itu ada yang membedakan juga. Kalau di samping, kalau Rasulullah itu kan memang itu rumah Rasulullah. Jadi itu rumah Rasulullah dipagari sendiri sejak awal. Jadi itu memang rumah Rasulullah. Kemudian kuburannya diperluas. Masjidnya diperluas. Dan masjidnya di luar kuburan. Maksudnya itu masjid itu di luar kuburan. Karena lebih dulu kuburannya, rumahnya Rasulullah, dan di situ ada kuburan Rasulullah. Nah itu beda dengan yang memang sejak awal kuburannya dalam masjid. Nah itu kan begitu. Dan itu mestinya posisinya di samping juga. Posisinya di samping apa? Nah tadi ada yang berpendapat di samping nggak apa-apa. Dan seperti itu, walau alam bisawab. Nah ini yang membedakan. Ya di luar. Ya tadi lo ada tembok kan itu wilayahnya jelas. Wilayahnya jelas. Dan di Saudi itu memang orang-orang kemudian dikawal ketat ya oleh askar. Sebenarnya itu untuk satu dari tadi itu menjaga jangan sampai orang itu salah dalam beribadah ketika ketika ziarah situ sholat kan itu ada di sampingnya, di belakangnya itu dijaga ketat jangan sampai orang itu kemudian kan ini ibaratnya ini rumah Rasulullah dan jadi kuburannya kan ada di sebelah kirinya itu, jadi sebelah kirinya. Nah itu kan ada tempat juga. Nah, jadi kalau orang yang ngaji doa yang tetap menghadap ke depan, menghadap ke kiblat, dibiarkan. Tapi kalau udah melengos, berdoanya itu menghadap, ini kan rumah Nabi nih, di sini di kiri, terus doanya menghadap ke sini, dilarang. Khawatirnya askar itu sebenarnya apa? Orang itu berdoa kepada Rasulullah, memintanya ke Rasulullah. Dikhawatirnya begitu. Itu namanya sadud dari jatuh ke syirik. Gitu. Meskipun mungkin baca sholawat atau apa, tapi angkat tangan dan nggak dengar. Kalau hanya Allah ya assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, itu kalau keras itu malah nggak apa-apa. Masalahnya diam doa. Nah itu kan, itu dilarang itu. Khawatir gitu. Nah itu rata-rata seperti itu. Jadi memang khawatir orang itu salah niat, lebih ke sana. Nah, memang kasusnya dulu orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu menjadikan Nabi itu kuburan itu ya benar-benar itu dijadikan Nabi, dijadikan Tuhan kan, sekutu yang luar biasa niatnya itu dari kiblatnya ke situ. Nah dari sini menurut saya udah udah ada pemisahan-pemisahan
penjelasan-penjelasan yang kemudian hadis ini nggak kita jadikan kemudian oh berarti masjid-masjid yang di luarnya ada kuburan itu nggak boleh dong. Padahal tujuan mereka itu bukan begitu. Banyak hal. Satu, yang mengingat mati. Dulu kan gitu filosofinya orang itu. Kenapa itu ada di luar? Itu orang biar ingat kamu itu loh, pelakumu itu nyandi, kan gitu ya. Akan ke sebelah itu mati. Jadi ibadah itu biar serius. Kan ada apa namanya? Gimana itu? Kejarlah dunia seakan-akan engkau hidup selamanya. Nah, itu. Kemudian kerjakanlah untuk urusan akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jalan ibadah di masjid itu serius itu besok mati rono. Nah, itu banyak hal sebenarnya. Terus juga biar mendoakan orang yang mati. Orang mati itu dekat orang sholat, apa namanya didoakan kan gitu. Doa itu juga biar banyak hal itu filosofi tapi yang jelas insya Allah kalau orang-orang itu nggak ada niat sholatnya itu kemudian niatnya menyembah kuburan ataupun apa kiblatnya kuburan. Kalau yang seperti itu ini yang harus kita hati-hati. Tadi itu jangan larangannya meniru orang Yahudi Nasrani yang menjadikan nabi mereka sebagai anak Tuhan, menjadi Tuhannya sendiri. Dikhawatirkan seperti itu. Dan kuburan-kuburan kita di luar masjid rata-rata. Kalaupun yang apa namanya ada itu kasusnya itu sebenarnya dulu di luar tapi kemudian masjidnya diperluas kan seperti itu. Di luar sebenarnya itu rumah Rasulullah. Gitu. Walau alam bisawab. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.